طيب أيها الإخوان والأخوات، بعدما تناولنا دلالة لفظ الأمر على الوجوب، فننتقل الآن إلى قاعدة الأمر. قال المؤلف: قاعدة الأمر للوجوب حتى يصرف عنه بقرينة. معنى القاعدة اتضح مما تقدم من بيان دلالة الأمر. قاعدة الأمر, muallif mengatakan al-amru lil wujub hatta yusrafa anhu biqarinatin. Al-amru atau perintah itu digunakan untuk menunjukkan yang wajib, ya. Perintah itu untuk memfaedahkan hukum wajib sampai dipalingkan, sampai lafaz itu dipalingkan dari hukum wajib biqarinatin, dengan adanya qarinah atau indikator yang mengharuskan perubahan makna itu dari wajib kepada selain wajib. Kemudian beliau katakan makna al-qaidati ittabaha mimma taqaddama min bayani dalalatil amri. Makna atau maksud dari kaidah ini sudah jelas dari penjelasan atau keterangan kita tentang dalalati al-amri. Berikutnya mithalul kaidah, contoh dari kaidah al-amru lil wujub ini, illa hatta yusrafa anhu biqarinah. Contohnya adalah al-awwal qauluhu ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Contoh yang pertama adalah firman Allah, apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah bacaan Al-Qur'an itu dan simaklah dengan baik-baik, la'allakum turhamun, mudah-mudahan atau semoga kalian menjadi orang yang dirahmati Allah. Al-A'raf ayat 204. Nah, perintahnya di sini adalah fastami'u wa ansitu. Maka beliau katakan fa innal amra ala asli dalalatihi lil wujub. Perintah berdasarkan hukum asalnya menunjukkan hukum wajib. Artinya wajib mendengarkan, wajib menyimak baik-baik, jangan lakukan hal-hal lain. Falidzalika saqata bihi wujubu qiraatil Fatihati wara'al imami 'inda jumhuril ulama. Oleh karena itu, hukum dasar perintah adalah wajib dan kita diperintahkan untuk mendengar dan menyimak baik-baik ketika ada bacaan Al-Quran, maka gugurlah kewajiban untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum yang berada di belakang imam, dan imam membaca Al-Fatihah dengan jahar. Ini menurut jumhur al-ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian dalam membaca Al-Fatihah dalam salatnya itu. Nah, di sini ada perintah, maka jumhur menguatkan atau mendahulukan perintah ini daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Atau dikatakanlah bahwa hadis itu dikecualikan oleh perintah ini, sehingga perintah ini dilaksanakan, wajib dilaksanakan, dan menjadi pengecualian terhadap hadis tersebut. Nah, ini syahidnya, di mana hukum perintah ditetapkan sebagai suatu kewajiban karena dipandang tidak ada qarinah yang, atau tidak ditemukan qarinah yang memalingkan hukum wajib kepada hukum selain wajib. Contoh yang kedua adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini, muttafaqun alaihi min hadithi Abi Qatadah. Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia rukuk 2 rakaat. Artinya hendaklah dia solat 2 rakaat. Ini adalah fi'il amr, fi'il mudhari' yang diawali oleh lam al-amr, sehingga ini menjadi salah satu sighat al-amr, fi'il mudhari' yang diawali oleh lam al-amr, fal yarka'. Hadis muttafaq alaihi dari Abi Qatadah. Ini adalah perintah, tetapi perintah ini telah dipalingkan dari hukum wajib kepada hukum nadab fi qauli jumhuril ulama, menurut jumhur ulama. Wal qarinatu sarifatu lahu anil wujub hiya ma tawatarat bihin nususu min kaunis salawatil mafrudati khamsan fil yaumi wa lailati. Qarinah yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib, yaitu riwayat yang telah mutawatir, riwayat atau nas-nas yang telah mutawatir tentang bahwa salat yang diwajibkan itu adalah 5 waktu sehari dan semalam.
wa aidan wa ma sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min addi jami'i ma yaziduhul muslimu 'alaiha tatawuan. Kemudian juga diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menganggap atau mengatakan semua yang ditambah atau semua solat selain dari yang 5 itu yang dilakukan oleh seorang muslim selain yang 5 itu, maka itu adalah solat tatawu atau solat sunat saja. Jayid, berikutnya beliau katakan wa'lam annal qarinata mimma yakhtalifu fi taqdirihil ulama wajara manahijuhum ala i'tibari al-qarinati sarifatan li dalalatil lafzi amma istu'milat fihi fil asli ila al-ma'na alladhi dallat alaihi. Jayid, ketahuilah bahwa qarinah yang kita bicarakan atau indikator yang memalingkan perintah dari hukum wajib kepada hukum selain wajib itu termasuk yang mana ulama berbeda dalam menetapkannya, berbeda pandangan dalam menetapkannya, karena nanti akan dijelaskan sebab-sebabnya. Dan wajara manahijuhum juga sudah menjadi manahij para ulama bahwa qarinah itu dijadikan sebagai suatu landasan atau dasar untuk memalingkan dalalatul lafz, tunjukkan suatu lafaz dari untuk apa lafaz itu digunakan di dalam makna aslinya, yaitu kita ulangi, dan juga telah menjadi manhaj ulama di mana mereka telah menganggap qarinah itu sebagai dasar untuk memalingkan makna sebuah lafaz dari makna yang asalnya, makna semula, makna asli, kepada makna lain yang ditunjukkan oleh qarinah tersebut. Nah, begitu. Bahwa penggunaan qarinah untuk memalingkan makna lafaz dari satu makna yang asli kepada makna lain itu sudah menjadi manhaj ulama-ulama usul fikih dan ulama-ulama fikih. Kemudian wahya, ya saya rasa mudah-mudahan itu cukup jelas ya. Sekali lagi, telah menjadi manhaj para ulama bahwa qarinah itu adalah dasar pijakan yang mereka gunakan untuk merubah makna atau katakanlah memalingkan makna suatu lafaz dari makna yang hakiki atau makna al-asli, makna semula, kepada makna lain yang ditunjukkan oleh qarinah itu. Jayid, ini sudah menjadi manhaj, suatu yang sudah populer, suatu yang diketahui, yang berlaku umum di kalangan para ulama. Nah, kemudian beliau katakan wahia, qarinah itu sendiri qad takunu sarihatan bayinatan kama fil mithalil madhkur. Nah, qarinah itu sendiri terkadang dia sarihah, yaitu terbaca secara eksplisit, secara nyata ya, jelas dia, lugas, tampak, seperti yang disebutkan di dalam contoh di atas ya, karena ada hadis lain atau riwayat lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang, membenarkan orang yang orang yang sholat lebih dari 5 waktu itu dianggap sebagai sholat sunat. Kemudian juga penjelasan sholat yang wajib itu hanya 5 rakaat. Dan qarinahnya itu sangat jelas ya, karena ada riwayatnya, bahkan riwayatnya juga mutawatir. Nah, waqad takunu, dan bisa jadi qarinah itu khafiyah. Khafiyah, tidak nyata atau tidak tampak ya, tersembunyi. La tabdu illa bil bahthi wa ta'ammul, tidak terlihat, tidak jelas kecuali melalui proses penelitian dan ya penyelidikan yang cukup dalam. Kama annaha qad tustafadu min nafsin nas au min dalilin kharijiyyin, demikian juga qarinah itu terkadang bisa kita pahami, kita gali dari nas itu sendiri, au min dalilin kharijiyyin, atau dari dalil selain nas itu. Wala yalzam an takuna nassan minal kitabi wa sunnah, dan tidak mesti juga berupa nas dari Al-Quran maupun sunnah.
innama yajuzu an takuna kadzalik. Boleh saja seperti itu, bahwa qarinah itu berupa nas ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yajuzu an tastanida ila qawaidis syar'i wa maqasidihi, dan boleh juga berupa atau qarinah itu didasarkan kepada kaidah-kaidah syara' dan maqasid syariah. Wa yajri fiha ma yajri 'ala ad-dalilil qa'imi bi nafsihi min jihati ats-thubuti wad-dalalah, dan tentu saja dalil-dalil tersebut harus diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam qarinah itu, ya seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika menjadikan sesuatu sebagai dalil hukum syariatnya. Itu dia, wa yajri fiha ma yajri 'ala dalilil qa'im bi nafsihi min jihati al-thubuti wad dalalati, bahwa tidak serampangan kita boleh menjadikan sesuatu itu sebagai qarinah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana yang berlaku pada adillatul ahkam, dalil-dalil hukum syariat. Nah, syarat-syarat dan ketentuan yang ada di dalam dalil itu juga harus terdapat di dalam qarinah-qarinah yang dimaksud. Nah, jadi tidak dengan sembrono kita menjadikan sesuatu sebagai qarinah untuk merubah atau untuk memalingkan makna al-amr dari hukum wajib kepada hukum yang lain. وهذا معنى يغفل عنه كثيرون فلا يدركون من المقصود بالقرينة إلا القرينة اللفظية الصريحة. Dan ini adalah pengertian yang banyak orang tidak memperhatikannya. Mereka tidak sadar dengan keberadaan qarinah-qarinah yang seperti itu. فلا يدركون من المقصود bil qarinati illa al qarinata lafdhiyah as-sarihah. Mereka tidak tahu, tidak memahami bahwa yang dimaksud al-qarinah itu, yang dimaksud dengan qarinah itu ada qarinah yang lain selain qarinah lafdhiyah. Jadi banyak orang yang tidak menyadari dan hanya membatasi qarinah yang kita maksud dalam pembahasan ini khusus qarinah lafdhiyah saja, padahal tidak demikian. Qarinah itu ada yang bersifat lafdhiyah, ada yang bersifat ghair lafdhiyah. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, bisa kita simpulkan bahwa seperti dikatakan tadi, bagaimana atau mengapa ulama berbeda pendapat tentang keberadaan suatu qarinah seperti dikatakan di atas, mimma yakhtalifu fi taqdirihi al-ulama, yaitu tentang qarinah itu sendiri termasuk hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebabnya seperti tadi, bahwa qarinah itu ada yang zahirah, sarihah, ada yang khafiyah, ada yang tampak jelas, ada yang tersembunyi dia sehingga butuh penelitian. Kemudian qarinah itu juga tidak satu wujudnya, ada berupa nas, ada berupa dalil-dalil selain nas, ya. Ada yang bersifat teks, ada non teks, seperti kaidah-kaidah syariat yang berlaku umum, juga maqasid syariah. Nah, karena itu akibatnya adalah tentu berdampak pada cara pandang para ulama, karena tentu masing-masing orang memiliki cara berpikir dan juga latar belakang yang berbeda-beda, sehingga terjadi juga perbedaan pandangan dalam hal ini. Hanya saja yang perlu dijelaskan atau ini garis bawahi, bahwa tentang qarinah itu tidak bisa dikatakan, tidak bisa kita katakan sesuatu itu sebagai qarinah secara sembarangan. Ada kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik secara thubutnya, bahwa itu kalau berupa riwayat harus memenuhi standar riwayat yang sahih, demikian juga dalalahnya. Ya, seperti kita menggali sebuah dalil, maka itu pula lah yang harus diberlakukan terhadap qarinah tersebut. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tentang qaidatu
al-amr